Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Fikri dengan NIM 20074028. Saya membuat video ini karena untuk menyelesaikan mata kuliah saya, yaitu kemudi rem dan suspensi. Langsung saja. Nomor 1, tuliskan prinsip kerja dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi, lengkapi dengan gambar. Oke, jawabannya. Cara kerja: ketika roda kemudi atau setir digerakkan, batang kemudi akan meneruskan putaran tersebut ke steering gear. Putaran pada steering gear akan diteruskan ke steering linkag. Penjelasan: steering wheel atau roda kemudi fungsinya untuk mengarahkan roda depan ke arah yang diinginkan. 2. Steering column. Main shaft berfungsi untuk meneruskan putaran dari steering wheel ke steering gear, sedangkan kolom top berfungsi sebagai tempat untuk mengikat main shaft ke bodi. Nomor 3. Steering gear untuk mengarahkan roda depan sesuai arah setir dan menginginkan tenaga momen puntir agar pengemudian menjadi lebih ringan. 4. Steering linkag berfungsi untuk meneruskan tenaga gerak dari steering gerak ke roda depan menjadi penghubung antara steering gear dengan roda depan. Gangguan-gangguan: 1. Kemudi mobil menjadi berat disebabkan karena tali kipas atau fibel sudah kendor. 2. Kinerja kemudi mobil terganggu. 3. Getaran kuat pada kemudi diakibatkan oleh lemahnya sistem suspensi depan mobil. 4. Gerak kemudi mobil terlalu bebas dan berlebihan. Cara untuk mengatasinya, yaitu Anda harus melakukan sporing dan balancing pada mobil Anda secara rutin dan cek skala berkala. Soal nomor 2. Tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment, lengkapi dengan gambar. Jawaban: dilihat secara spesifik, sudut roda khususnya roda depan itu memiliki sudut yang berbeda dengan orientasi kendaraan. Front wheel alignment sendiri merupakan sudut orientasi roda tidak pada sudut lurus untuk memaksimalkan headlink kendaraan. Komponen chamber berfungsi sudut kemiringan roda secara vertikal apabila dilihat dari depan atau belakang mobil. 2. Caster adalah sudut kemiringan sumbu vertikal roda. 3. Toe adalah sudut roda apabila dilihat dari atas kendaraan. Gangguan-gangguan yang pertama, saat melaju di jalan datar dengan kecepatan agak tinggi, roda depan sulit dikendalikan. Cara memperbaikinya, yaitu periksa sistem kemudi jika ada sambungan longgar. Kencangkan jika ada rusak, ganti segera. 2. Saat kendaraan berjalan, setir sulit digerakkan. Perbaikannya yaitu putar penuh kemudi ke kanan, lalu gerakan pelan-pelan ke kiri dan ke kanan ban. Soal nomor 3. Tuliskan nama dan fungsi komponen, cara kerja, jenis atau tipe secara analisis gangguan dan langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir, lengkapi dengan gambar. Jawaban: parking brake berfungsi untuk melakukan pengereman pada kendaraan saat kendaraan tersebut berhenti atau parkir. Cara kerja: mekanisme dari rem parkir pada tipe pengereman roda belakang dan tipe center brake ini pada dasarnya hampir sama. Ketika pengemudi menarik tuas parkir, maka kabel rem parkir akan memindahkan gaya tarik tuas ke rem. Kerusakan: A. Munculnya suara yang mengganggu. B. Mobil terasa kurang nyaman. C. Karat busing mulai retak. D. Mobil tidak seimbang. Cara untuk mengatasi atau memperbaikinya yaitu bongkar sebagian kaki-kaki mobil. 2. Ganti dengan yang baru. 3. Gunakan alat pres. 4. Mengganti karet busing. Soal nomor 4. Tuliskan prinsip kerja, jenis, nama komponen, dan fungsi komponen, cara kerja serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem hidrolik, lengkapi dengan gambar. Jawaban: prinsip kerjanya yaitu tekanan yang diberikan pada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar dan sama rata komponen. Komponen-komponennya yaitu: A. Pedal rem berfungsi sebagai input untuk mengetahui kapan rem akan aktif dan kapan rem akan non-aktif. B. Master cylinder merupakan komponen yang mengubah gerakan mekanis menjadi tekanan hidrolik. C. Reservoir tank yaitu untuk menyimpan cadangan minyak rem atau fluida yang dijadikan sebagai penyalur tenaga. D. Pipa hidrolik
yaitu sebagai saluran tempat mengalirnya fluida rem yang memiliki tekanan. Kaliper, yaitu untuk mengubah kembali energi pada tekanan fluida ke bentuk gerakan mekanis. Saluran bypass. G. Minyak rem, berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari master silinder ke aktuator tanpa mengalami kerugian tenaga sedikit pun. Kerusakan. A. Muncul suara berdecit. B. Rem bergetar. C. Rem keras saat ditekan. D. Rem tidak pakem. E. Tekanan rem menjadi lebih dalam. Perbaikannya yaitu rawat rem secara berkala atau rutin dan ganti komponen yang tidak bisa dipakai. Bersihkan secara rutin jika ada berkarat. Bersihkan dengan oli. Soal nomor 5. Jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis. 1, 2, dan 3. 1. Penyetelan terjadi saat pengereman selama kendaraan mundur. Cara kerjanya yaitu apabila pedal rem ditekan saat kendaraan mundur, sepatu rem nomor 2 bergerak dari ancor pin dan adjustable kabel menyebabkan adjusting lever memutar adjusting screw dan menyetel celah. 2. Penyetelan terjadi saat terjadi pengereman. Cara kerjanya yaitu bila pedal rem diinjak maka piston dari dan link bergerak ke atas. Hal ini menyebabkan harus tuas penyetel otomatis bergerak mengelilingi pin pada arah putaran kebalikannya. Nomor 3. Penyetelan dengan tuas rem parkir, yaitu saat rem parkir bekerja maka tuas tertarik ke kiri. Pada saat yang bersamaan tuas penyetel berputar searah jarum jam mengelilingi pin tempat sepatu rem terpasang memutarkan adjusting screw. Soal nomor 6. Tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada rem ABS. Lengkapi dengan gambarnya. Cara kerjanya yaitu ketika pengemudi menginjak rem maka hidrolik unit akan membaca seluruh data dan kemudian memerintahkan pompa untuk mendistribusikan tekanan minyak rem sesuai kondisi kendaraan di tiap bannya. Nama-nama komponennya yaitu master cylinder, 2. ABS hydraulic control valve, 3. ABS pump, 4. ABS control module, 5. Speed sensor, 6. Well cylinder, 7. Hydraulic brake channel. Gangguan dan cara memperbaikinya yaitu A. Kabel sensor rusak atau putus. B. Menurunnya kualitas minyak rem. C. Terlalu sering mengocok pedal rem. D. Ban botak. Cara memperbaikinya yaitu sebelum menggunakan mobil perhatikan selalu kondisi rem. Jika ada yang rusak diperbaiki dan ganti komponen yang rusak. Rawat secara rutin. Nomor 7. Tuliskan nama dan fungsi komponen jenis tipe dan cara kerja pada rem tromol beserta langkah memperbaikinya. Lengkapi dengan gambar. Komponennya yaitu A. Backing plate sebagai rangka sekaligus pelindung komponen rem tromol lainnya. B. Silinder roda berfungsi untuk mengubah tekanan fluida menjadi gerakan mekanis. C. Sepatu rem dan kampas berfungsi untuk pengereman. D. Return spring yaitu untuk mengembalikan posisi sepatu rem sesuai proses pengereman berlangsung. E. Brake shoe holder. F. Brake shoe adjuster yaitu sebagai penyetel celah antara kampas rem tromol dengan permukaan tromol saat pedal rem tidak ditekan. G. Parking brake lever. H. Drum atau tromol rem yaitu sebagai media gesekan bersama kampas rem agar putaran roda bisa berhenti. I. Parking brake kabel yaitu untuk menghubungkan gerakan tuas rem parkir dengan parking brake lever yang ada pada rem. Cara kerjanya yaitu rem tromol bekerja dengan prinsip gesekan. Gesekan ini akan mengubah energi putar pada tromol rem menjadi energi panas sehingga putaran roda akan berhenti dan temperatur sekitar rem akan berhenti dan akan meningkatkan arah rem tromol itu saling menjauhi. Artinya saat rem ditekan maka dua buah kampas rem akan bergerak ke arah luar, saling menjauhi. Gesekan tersebut akan membuat kampas rem menekan permukaan dalam tromol rem, sehingga terjadilah gesekan yang akan menghentikan putaran tromol dan roda. Cara memperbaikinya yaitu mengganti master silinder dengan yang baru. B. Ganti komponen yang rusak. C. Harus dicek secara rutin. Itu adalah pembacaan soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.